Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianto Bukesa Smito dari kelas 4B dengan NIM 203307041. Ya, kali ini saya akan presentasi mengenai UAS dengan mata kuliah komputasi awan ya. Untuk soal yang pertama ialah pengertian virtual machine. Virtual machine ialah rekayasa perangkat lunak yang memiliki fungsi yang sama seperti halnya komputer fisik dengan komponen pengembangnya yang lengkap. Rekayasa di sini mampu melakukan aktivitas layaknya komputer pada umumnya, seperti menginstal aplikasi, membuat file, menjalankan program, instalasi sistem operasi, serta pembaruan sistem dan konfigurasinya. Gambaran sederhana dari virtual machine ialah implementasi teknologi dapat membuat ruang kedua pada komputer, di mana segala aktivitas di dalamnya tidak akan mempengaruhi keadaan komputer utama. Contoh jenis virtual machine. Nomor 1, virtualisasi perangkat keras. Terkadang dikenal sebagai virtualisasi server, memungkinkan sumber daya perangkat keras digunakan lebih efisien. Dengan virtualisasi, satu mesin dapat menjalankan beberapa sistem operasi yang berbeda secara bersamaan. Yang kedua, virtualisasi perangkat lunak. Dengan virtualisasi perangkat lunak, kita dapat membuat sistem komputer yang menampilkan perangkat keras yang memungkinkan satu atau lebih sistem operasi tamu berjalan di mesin host fisik. Jenis virtualisasi yang ketiga ialah virtualisasi penyimpanan. Dengan menggabungkan beberapa perangkat penyimpanan fisik menjadi satu, virtualisasi penyimpanan dapat meningkatkan kecepatan kinerja, meningkatkan penyeimbangan beban, dan mengurangi biaya. Berguna juga untuk pemulihan data, karena data penyimpanan virtual dapat diduplikasi. Contoh yang keempat ialah virtualisasi jaringan. Virtualisasi jaringan menggabungkan peralatan ke dalam satu jaringan virtual berbasis perangkat lunak, menciptakan beberapa subjaringan pada jaringan fisik yang sama. Ini memungkinkan bandwidth yang tersedia untuk dibagi menjadi beberapa saluran independen, yang masing-masing dapat ditetapkan ke server dan perangkat secara real-time. Virtualisasi yang kelima adalah virtualisasi desktop. Ialah salah satu jenis virtualisasi yang paling umum. Ini memisahkan lingkungan desktop dari perangkat keras komputer ke server jauh. Pengguna akan mendapat manfaat dari aksesibilitas yang mudah, keamanan data yang lebih baik, kemudahan pengelolaan, serta penghematan biaya lisensi dan pembaruan perangkat lunak. Soal yang kedua ialah pengertian Docker. Docker di sini ialah layanan yang menyediakan kemampuan untuk mengemas dan menjalankan sebuah aplikasi dalam sebuah lingkungan terisolasi yang disebut dengan kontainer. Dengan adanya isolasi dan keamanan yang memadai, memungkinkan untuk dijalankannya banyak kontainer pada waktu yang bersamaan di host tertentu. Docker pertama kali diperkenalkan pada tahun 2013 oleh Solomon Hykes pada acara PyCon. Beberapa bulan setelahnya, Docker secara resmi diluncurkan, tepatnya pada tahun 2014. Semenjak itu, Docker menjadi sangat populer di kalangan developer luar negeri, tetapi belum terlalu populer di Indonesia. Soal yang ketiga ialah apa perbedaan VM atau virtual machine dan container. Yang pertama ialah secara kinerjanya virtual machine cenderung lebih berat, melainkan kontainer lebih ringan. Yang kedua, untuk performa, virtual machine lebih terbatas pada konfigurasi yang dibuatnya. Untuk kontainer, performa maksimum tergantung pada hardware fisik yang ada pada kontainer tersebut. Untuk level virtualisasinya, virtual machine berada pada level hardware. Sedangkan untuk kontainer berada pada virtualisasi level OS. Perbedaan pada waktu startup, virtual machine dapat startup dalam hitungan menit. Berbeda dengan kontainer yang waktu startup-nya hanya dalam hitungan detik.
Untuk tingkat keamanannya, virtual machine terisolasi penuh pada level hardware sehingga lebih aman. Sedangkan kontainer terisolasi pada level proses. Selanjutnya lanjut ke UAS soal praktikum. Ya, pada UAS praktikum kali ini kita akan memasukkan komen pada Docker, yaitu sudo usermod -a g docker $user. Komen ini berfungsi untuk menambahkan privilege, yaitu tanpa melakukan sudo kita masukkan password untuk kali kita. Ya, yang selanjutnya ada komen so main $user. Komen kali ini berfungsi untuk menyimpan dan mengaktifkan anggota grup user baru. Kita masukkan password untuk kali. Ternyata di sini saya salah ya teman-teman. Ini kurungnya pakai kurung kurawal. Jadi sudo main $user. Masukkan password kalinya berhasil. Yang selanjutnya kita ketikkan komen docker ps. Ini saya masukkan grup dulu ya teman-teman. Apakah sudah ada privilege-nya? Ternyata belum. Kita ketikkan docker ps untuk mengecek image yang ada di container. Selanjutnya kita ketikkan docker version ya teman-teman, untuk melihat versi docker yang kita. Selanjutnya kita ketikkan komen docker image untuk mengecek apa saja file image yang sudah ada di dalam docker. Kita ketikkan docker search Debian untuk mengetahui image apa saja atau file apa saja yang ada kata-kata Debian-nya. Ini file image yang mengandung Debian-nya muncul semua ya teman-teman. Selanjutnya kita mengetikkan docker pull php -2 7.2 main fpm main alpin. Ini
Di sini kita akan mendownload file image PHP ya teman-teman. Selanjutnya kita enter saja dan proses download pun berjalan. Kita tunggu dulu teman-teman. Bila proses download sudah selesai, selanjutnya di sini kita akan mengetikkan docker ps, yaitu perintah untuk melihat image yang sudah di-download ya teman-teman. Oke, praktikum selanjutnya kita akan ialah kita akan mengaktifkan nested virtualization pada Proxmox dengan cara mengetikkan cat/sys/modul/kvm Intel. Kenapa saya memakai Intel di sini? Karena prosesor laptop yang saya gunakan adalah Intel ya. /parameter/nested. Ternyata typo saya, parameters. Kita enter. Terdapat Y pada bawah sintaks yang kita masukkan, menandakan nested virtualization aktif. Selanjutnya kita masukkan sintak echo dalam kurung option kvm amt nested main 1 dan seterusnya, itu untuk mengaktifkan nested virtualization ya teman-teman. Tadi yang atas mengaktifkan prosesor Intel.
Kita enter. Sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mereload kernel KVM kita. Karena di sini yang prosesor yang saya gunakan adalah Intel, saya memasukkan kode dengan cara modprobe min_r kvm underscore intel, enter. Selanjutnya kita masukkan modprobe kvm underscore intel. Berhasil kita reload kernel ya teman-teman. Praktikum kali ini sudah ya teman-teman. Pada nomor praktikum yang selanjutnya kita akan merubah hostname ya. Di sini hostname awal adalah Bagus SAS. Kita akan rubah dengan cara masukkan sintak hostname ctl set main hostname procmok2.pnm.ac.id. Ternyata saya typo ya teman-teman. Home name. Saya coba lagi. Set hostname ya teman-teman. Tak pnmac.id. Kita enter, sudah berhasil. Selanjutnya kita masukkan hostname ctl. Ternyata static hostname-nya sudah berubah ya, procmok2.pnm.ac.id. Selanjutnya kita ketikkan untuk masuk ke menu ini, kita rubah name servernya jadi proxmox2.pnmac.id. Yang Bagus SAS kita rubah menjadi procmok2. Kita masukkan Ctrl X pada keyboard dan Y, enter. Selanjutnya kita akan melakukan logout. Di sini sudah berubah ya teman-teman hostname-nya jadi proxmox2. Kita login sebagai root dan masukkan passwordnya. Ternyata hostname servernya juga berubah jadi proxmox2.pnm.ac.id. Terima kasih teman-teman, praktikumnya sudah selesai.